Bab 007. Tika pun langsung lari turun ke bawah, dan mencari penjaga yang berada di ruang depan, untuk mengatakan kalau Dewi baru saja lari keluar dari kamarnya. "Tolong Pak. Nona Dewi lari keluar saat aku ingin membersihkan kamarnya. Tolong cari Nona Dewi secepatnya. Aku takut kalau dia mau melarikan diri lagi," ucap Tika sambil terengah-engah. Sementara, Dewi yang berlari ke taman belakang pun tertegun, dia terdiam di tempat. Di hadapannya hanya ada hamparan hutan lebat yang membentang luas. Tembok belakang villa memang tidak setinggi yang di depan, tapi hutan yang tak terjamah di baliknya tampak gelap dan penuh bahaya. Dewi membayangkan kemung Dewi adanya hewan buas di sana, dan rasa takut mulai menggerogoti keberaniannya. Haduh, gimana nih? Ternyata di sini hutan. Kalau aku dimakan hewan buas gimana? Akhirnya, dengan berat hati, ia mengurungkan niatnya. Sebelum sempat kembali, langkahnya terhenti saat seorang penjaga menangkapnya dari belakang. "Lepaskan aku, botak. Aku mau pergi dari sini," teriak Dewi, berusaha melepaskan diri sambil memaki penjaga itu dengan kesal. Penjaga berkepala pelontos itu tetap tenang dan tak menghiraukan teriakan Dewi. Tanpa banyak bicara, ia menyeret Dewi kembali ke villa, membawanya menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamarnya berada. Meski Dewi terus meronta dan berteriak, penjaga itu tidak goyah. Sesampainya di kamar, ia menguncinya lagi di dalam, meninggalkan Kinman yang kini kelelahan dan frustrasi. Dewi terduduk di lantai kamarnya, merasa putus asa. Semua usahanya terasa sia-sia, dan harapan untuk bebas tampak semakin jauh. Akibatnya, hukuman pun selalu menantinya. Aryo tak pernah segan untuk menunjukkan kemarahan dan kekerasannya. Dewi mendapati dirinya lagi-lagi terikat di atas ranjang dengan kondisi yang mengenaskan, dengan Aryo berdiri di sampingnya, tatapan dingin namun mengintimidasi tertuju padanya. "Sekali lagi kamu mencoba untuk kabur," ucap Aryo dengan nada rendah namun tajam, "maka aku akan mengikatmu selamanya di sini." Dewi merasakan getaran takut yang mendalam dalam hatinya, tapi juga tak kuasa melawan tekad yang entah bagaimana masih tersisa. Ia hanya bisa memandangi Aryo dengan tatapan yang berisi dendam dan ketakutan bercampur menjadi satu, meski tahu bahwa usahanya untuk melawan hampir tak berarti di hadapan sosok yang begitu berkuasa ini. 29. Sudah 3 hari Dewi berusaha menghindari konflik dan hanya berdiam diri di kamarnya, menghabiskan waktu dengan membaca novel yang entah berapa kali ia ulang-ulang. Ia sudah memutuskan untuk menuruti saran Bos Sumi untuk tidak lagi melawan, setidaknya untuk sementara waktu, agar kehidupannya di villa ini tidak semakin sulit. Saat Aryo datang dan duduk di depannya, Dewi mengalihkan pandangannya dari halaman buku yang tengah ia baca, melirik sekilas tanpa berkata-kata. Ada ketegangan yang terasa begitu nyata di antara mereka, dan Dewi masih bisa merasakan ketakutan bercampur dengan kebencian yang terus ia pendam. Aryo menatap Dewi dengan tajam, seakan mencari tanda-tanda kebohongan di dalam dirinya. "Bos Sumi bilang kamu sudah mulai jinak. Sudah 3 hari kamu tak coba kabur lagi," katanya perlahan namun penuh pengawasan. Dewi mengangguk pelan, tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia tahu, percuma saja membela diri atau mengatakan apapun. Aryo tak akan mudah percaya begitu saja. Sementara itu, Aryo tetap mengawasi dengan tatapan penuh kewaspadaan, seolah menilai perubahan sikap Dewi apakah benar tulus atau hanya akal-akalannya semata. "Kenapa?" tanya Aryo penasaran. "Capek.
Jawab Dewi singkat, seperti pertanyaan Aryo tadi. Jangan berpikir aku akan lengah hanya karena kamu tampak tenang, Aryo memperingatkan, nada suaranya dingin namun tegas. Kamu terlalu licik, Dewi. Aku tak akan mudah percaya. Dewi hanya menundukkan kepala sedikit, berusaha menahan diri agar tidak terpancing untuk membalas kata-kata Aryo. Hatinya tetap memberontak, tapi kali ini ia mencoba membiarkan Aryo berpikir bahwa ia benar-benar mulai menyerah dan berusaha berdamai. Terserah, Om. Dewi menutup novel yang sedang ia baca, menaruhnya di samping dengan perlahan tanpa menimbulkan suara. Dewi hanya menatap Aryo sejenak, lalu mengalihkan pandangannya, tidak menanggapi dengan kata-kata. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya, antara takut dan benci. Namun ia tetap berusaha menunjukkan ketenangan di luar. Aku tak tahu seberapa lama sikap ini akan bertahan, lanjut Aryo, mengamati ekspresi wajah Dewi, seolah mencari tahu. Tapi bisa aku pastikan, kalau kamu berulah lagi, aku akan menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Dewi mengangguk pelan, berusaha menunjukkan bahwa ia mengerti. Ia tahu, dalam posisi seperti ini, berbicara hanya akan memperkeruh keadaan. Maka, ia memilih diam, membiarkan Aryo berpikir bahwa ia sudah menyerah dan mulai mencoba berdamai. Aryo menatap Dewi dengan senyum mengejek di wajahnya, seakan puas melihat reaksi kaget yang tergambar jelas di wajahnya. Apakah itu artinya, kau sudah mau menurut padaku, Dewi? Tanya Aryo, suaranya terdengar begitu yakin akan jawabannya. Dewi menghela napas, lalu berdecih sebelum menjawab, jangan harap, Om. Walaupun aku tidak mencoba untuk kabur, itu bukan berarti aku akan menuruti keinginanmu untuk hamil. Aryo tertawa kecil, tawa yang membuat Dewi semakin jengah. Oh, benarkah? Kau yakin tidak akan hamil? Tanyanya, suaranya penuh sindiran. Dewi mengernyit, merasa bingung dan tak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Apa maksudmu, Om? Dengan nada yang tenang namun penuh makna, Aryo menjawab, kau lupa kalau kita sudah melakukan 30 hubungan berulang kali. Apa kau yakin bahwa kau tidak akan hamil? Perkataan Aryo membuat mata Dewi melebar seketika. Lah terdiam, pikirannya berputar cepat. Benar juga, ia belum memikirkan soal kemung Dewi itu. Rasa takut yang tak terduga mulai muncul di benaknya, dan ia hanya bisa menatap Aryo dengan perasaan campur aduk. Aryo menatap Dewi dengan tatapan serius, mencoba membuat tawarannya terdengar masuk akal dan menggiurkan. Menurutlah padaku, Dewi, ucapnya tenang, maka hidupmu akan lebih tenang. Aku akan menjamin kehidupanmu ke depannya. Aku hanya menginginkan seorang anak darimu. Setelah kau melahirkan anakku nanti, kau bebas pergi kemanapun kau mau. Aku akan tetap menafkahimu sampai kau menemukan laki-laki yang ingin kau nikahi. Dewi mendengarkan, hatinya campur aduk. Tawaran Aryo terdengar begitu menarik, seolah menjanjikan kebebasan yang selama ini ia rindukan. Namun, di sisi lain, permintaan itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Ia terdiam, menunduk sambil berpikir. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera menolak, tapi ada juga rasa ragu yang membuatnya tak bisa langsung berkata tidak. Melihat keraguan di mata Dewi, Aryo melanjutkan, aku tidak hanya akan menjamin hidupmu. Setelah kau melahirkan anakku, aku akan memberimu imbalan yang cukup besar. Kau bisa memulai hidup baru, jauh dari sini. Dewi menelan ludah, pikirannya semakin bercabang.
Tawaran itu mungkin bisa memberinya kebebasan yang selama ini dia perjuangkan, tapi di sisi lain, ada harga yang harus ia bayar. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangkat kepala dan menatap Aryo. Aku butuh waktu, ucap Dewi pelan. Berikan aku waktu seminggu untuk memikirkannya. Aryo mengangguk, menerima permintaannya tanpa ragu. Baiklah, seminggu. Aku akan menunggu jawabanmu. Setelah itu, Aryo berdiri dan melangkah keluar, meninggalkan Dewi sendirian di dalam kamar. Dewi masih terdiam, pikirannya kini penuh dengan pertimbangan yang berat. Tawaran Aryo mungkin memberinya harapan, tapi jalan yang harus ia tempuh tidaklah mudah. Sudah beberapa hari ini, Dewi tak tenang, terus dihantui rasa resah dan dilema yang tak kunjung reda. Setiap kali memikirkan permintaan Aryo, dadanya terasa sesak. Di satu sisi, ia tak ingin memenuhi permintaan Aryo yang terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa melawan takkan memberinya jalan keluar. Aryo terlalu berkuasa, dan setiap usaha kabur hanya akan berakhir dengan hukuman yang lebih berat. Setelah merenung panjang, Dewi akhirnya sampai pada keputusan yang berat. Dengan perasaan terpaksa, ia menyetujui permintaan Aryo. Aku setuju Om, dengan penawaranmu. Asal kau bisa menepati janjimu. Ucap Dewi setengah ragu. Pilihan ini bukanlah keinginannya, namun lebih pada upaya mengakhiri penderitaannya. Ketika Dewi memberitahu Aryo tentang keputusannya, wajah Aryo berubah cerah, seolah menemukan kepuasan yang sudah lama ia tunggu. Akhirnya, katanya sambil tersenyum puas. Aku tahu kamu akan membuat keputusan yang bijak, Dewi. Tenang saja, aku seorang yang selalu menepati janjiku. Aku akan membuatkan surat perjanjian untukmu, agar kau percaya. Dewi hanya diam dan mengangguk, menahan berbagai perasaan yang bergemuruh dalam hatinya. Aryo 31 pun segera menghubungi sekretarisnya, untuk membuatkan surat perjanjian seperti yang dia inginkan. 32. Dewi mengangguk perlahan, menatap wajah Om Aryo yang serius di hadapannya. La mencoba menyampaikan persetujuannya dengan nada yang tegas, meskipun hatinya masih berdebar cemas. Baik, Om. Aku setuju dengan perjanjian ini, tapi dengan syarat Om tidak boleh mengurungku lagi di dalam kamar, apalagi memaksaku berhubungan, ujar Dewi, suaranya terdengar penuh ketegasan. Om Aryo terdiam sejenak, memandang Dewi dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun akhirnya ia mengangguk dan tersenyum tipis. Baiklah, aku setuju, jawab Om Aryo. Tapi kamu tetap tidak boleh keluar rumah. Aku khawatir kamu akan mencoba kabur lagi, Dewi. Dewi menghela napas lega. Setidaknya, ia tidak akan terkunci lagi dalam ruangan sempit itu. Tidak apa-apa, Om. Aku akan menurut, asal tidak dikurung di dalam kamar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dewi mengambil surat perjanjian di hadapannya. Surat itu tampak sederhana, tetapi isi perjanjiannya sangat jelas dan memiliki konsekuensi yang besar. Dewi mengambil napas panjang dan segera menandatangani surat perjanjian itu dengan perasaan campur aduk. Aryo menatapnya, lalu mulai menjelaskan dengan nada datar, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sederhana. Kau tidak ingin membaca isi surat perjanjian itu dulu? Tanya Aryo memastikan. Dewi pun menggeleng pelan, tidak. Aku percaya padamu Om. Kamu tidak mungkin membohongiku.
Sepertinya kau begitu yakin padaku Dewi, kamu tidak takut, kalau aku ternyata seorang pembohong. Ucap Aryo menggoda Dewi. Refleks Dewi pun melototkan matanya ke arah Aryo, dan berkata, aku akan mengirim santet padamu Om, kalau kau berani membohongiku. Aryo pun tertawa kecil, mendengar ancaman Dewi padanya. Seperti yang aku katakan kemarin, ujar Aryo, suaranya tenang namun penuh makna. Sampai kamu belum hamil, kamu harus tinggal di sini bersamaku. Aku akan memberikan uang bulanan sesuai yang tertera di perjanjian ini. Setelah kamu melahirkan, kamu akan bebas pergi, sesuai janjiku. Dan aku akan tetap memberikan uang bulanan hingga kamu menikah nanti. Dewi menengangguk, menerima penjelasan itu meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan yang terpendam. Namun, demi memastikan tidak ada kekurangan, ia bertanya, baiklah. Apakah ada persyaratan lain yang harus aku patuhi, Om? Aryo menggeleng pelan. Tidak ada. Kamu hanya perlu menurut padaku dan mengandung anakku. Selain itu, kamu bebas melakukan apapun, asal tidak melanggar aturanku. Dewi mendengarkan perkataan Aryo dengan hati-hati, menyadari bahwa meskipun ia diberi kebebasan, ada batasan yang tidak boleh ia langgar. Setelah menandatangani perjanjian, Dewi masih menyimpan beberapa pertanyaan. Ia menatap Aryo dan bertanya dengan hati-hati, sampai kapan aku tidak boleh keluar dari rumah ini, Om? Aryo terdiam sejenak, tampak mempertimbangkan jawabannya. Kamu boleh keluar dari rumah ini, tapi hanya bersama denganku, jawabnya akhirnya. Atau kalau tidak, kamu bisa keluar dengan pengawalan beberapa bodyguard yang akan menjagamu, agar kamu tidak mencoba kabur lagi. Tentu, semua itu harus dengan persetujuanku. 33. Dewi mengangguk, lalu bertanya lagi, kali ini dengan nada sedikit ragu, lalu, apakah aku boleh punya pacar? Aryo langsung terdiam, dan raut wajahnya berubah. Tatapannya menjadi dingin dan penuh kemarahan. Tentu saja tidak, Dewi, jawabnya dengan nada tegas. Kamu masih istriku. Ingat itu baik-baik. Selama kamu masih terikat kontrak ini denganku, kamu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki manapun, tanpa terkecuali. Kau tetap milikku. Dewi terdiam mendengar kata-kata Aryo yang tegas itu. Pertanyaannya terjawab sudah, tapi ia sadar sepenuhnya bahwa kehidupan barunya bersama Aryo akan dipenuhi dengan aturan-aturan yang membosankan. Sebelum beranjak pergi, Aryo berhenti sejenak dan menatap Dewi. Bisakah kamu tidak memanggilku, Om, Dewi? Katanya dengan nada datar. Aku geli mendengar panggilan itu. Aku ini suamimu, bukan Sugar Daddy. Dewi menatapnya dengan pandangan santai dan tersenyum kecil. Tidak. Kau terlalu tua untuk kupanggil Mas. Lagi pula, kau memang pantas dipanggil Om. Kau kan memang, Sugar Daddy, yang membeliku, jawabnya dengan nada ringan dan sedikit menggoda. Aryo hanya menghela napas panjang mendengar jawaban itu, merasa frustrasi namun enggan memperpanjang perdebatan. Tanpa banyak kata lagi, ia berbalik dan pergi, tetapi tidak lupa menoleh sekali lagi untuk mengingatkan Dewi agar tidak melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Sejak hidupnya sedikit lebih bebas, Dewi merasa hari-harinya mulai terasa lebih baik. Meski belum sepenuhnya bisa bergerak sesuka hati, setidaknya ia sudah tidak lagi terkurung di dalam kamarnya. Ia paling suka duduk di halaman belakang rumah setiap sore, menikmati ketenangan alam yang memanjakan matanya. Di belakang rumah itu,
Terdapat hutan yang tampak tenang dan rimbun di siang hari, namun entah mengapa terasa menyeramkan saat malam tiba. Dewi sering bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin ada setan yang berkeliaran di atas pohon-pohon jika malam hari. Seperti sore ini, ia duduk di kursi kayu sambil menyeruput coklat panas, pandangannya tertuju ke arah hutan. Pikirannya melayang, membayangkan apa yang mungkin bersembunyi di balik pepohonan gelap itu. Kira-kira di dalam sana ada apa, ya? Dewi bergumam sendiri. Ada harimau atau singa, enggak ya? Atau malah kuntilanak, genderuwo, atau pocong.